Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifan Dargiansyah. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Optimasi Proses Pembuatan Karbon Aktif dari Ampas Bubuk Kopi menggunakan aktivator ZnCl. Baik, kita masuk ke latar belakang. Aceh dikenal sebagai daerah dengan banyak warung kopi yang menghasilkan limbah ampas kopi cukup besar. Limbah ini seringkali dibuang begitu saja, padahal memiliki potensi besar sebagai bahan baku karbon aktif. Karbon aktif yang dihasilkan dari bahan ini dapat meningkatkan nilai tambah limbah dan digunakan sebagai adsorben yang memiliki daya serap tinggi terhadap zat tertentu, seperti iodin. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembuatan karbon aktif dari ampas bubuk kopi dengan menggunakan aktivator ZnCl secara kimia. Optimasi dilakukan terhadap 3 variabel utama, yaitu suhu karbonasi, konsentrasi ZnCl, dan rasio berat ZnCl terhadap karbon aktif. Metode yang digunakan adalah response surface methodology dengan desain eksperimen Box-Beacon untuk menentukan kondisi proses yang optimal. Baik, kita masuk ke bahan dan metode. Bahan utama yang digunakan adalah limbah ampas bubuk kopi jenis Robusta dari warung kopi di Banda Aceh. Bahan lainnya meliputi ZnCl, HCl, Aquades, dan larutan iod. Proses dimulai dengan pengeringan dan karbonasi ampas kopi pada suhu berbeda, yaitu 400 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, dan 600 derajat Celcius. Setelah itu, karbon terbentuk, direndam dalam larutan ZnCl dengan rasio tertentu. Lalu dilakukan pencucian, pengeringan, dan analisis daya serap iod sebagai indikator kualitas karbon aktif. Pembahasan, hasil analisis menunjukkan bahwa daya serap iod tertinggi dicapai pada suhu karbonasi 400 derajat Celcius. Daya serap menurun seiring dengan meningkatnya suhu karbonasi, yang disebabkan oleh peningkatan kadar abu yang menyumbat pori karbon aktif. Daya serap iod tertinggi tercatat sebesar 799,659 mg per gram, memenuhi standar SNI minimal 750 mg per gram. Faktor penting dalam peningkatan daya serap adalah interaksi antara variabel suhu, konsentrasi, dan rasio aktivator. Selanjutnya, analisis statistik. Analisis ANOVA terhadap model regresi orde pertama menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena nilai p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan model orde kedua yang menunjukkan nilai R2 sebesar 0,8256. Ini menandakan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 82,56 variasi data. Interaksi antara konsentrasi ZnCl2 dan rasio berat ZnCl2 terhadap karbon aktif memberikan pengaruh signifikan terhadap daya serap iod. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaruh masing-masing variabel tidak signifikan, secara statistik, interaksi antara variabel memiliki pengaruh besar terhadap daya serap karbon aktif. Metode RSM dengan desain Box-Beacon terbukti aktif dalam menentukan kondisi optimum. Ampas bubuk kopi terbukti layak dan ekonomis sebagai sumber karbon aktif dengan hasil yang sesuai standar mutu nasional. Sekian dari presentasi saya izin undur diri, terima kasih.